Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan ya. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, sebelum itu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, di mana pagi ini kami bisa kembali melakukan aktivitas kami, yaitu kami kembali bisa datang di sekolah ini, di sekolah tercinta kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar, kami mau menuntut ilmu. Kiranya Tuhan yang selalu berserta kami, bukalah wawasan dan pikiran kami Tuhan, biar apapun yang kami dengar dan yang kami pelajaran hari ini, kami bisa mengerti dan memahaminya, terlebih kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Nah, pagi ini anak-anak kita masuk di bab 2. Nah, saya minta kepada kalian semua untuk membuka bab 2. Udah semua? Udah Bu. Oke. Kalau udah, baik, yang menjadi topik utama dari bab 2 itu anak-anak, yaitu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Sekali lagi saya membacakan, Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Nah, anak-anak, kalian bisa nanti buka Alkitab di Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 16. Oke, nanti kalian baca di rumah ya. Jangan lupa. Atau ada yang bawa Alkitab? Ada Bu. Oke. Oke, saya minta salah satu dari kalian untuk membacakannya. Kepada Marse saya minta untuk membacakan. Bu. 4 ayat 10 sampai 16. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak akan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakin Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu kepada mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi firman baginya. Nah, anak-anak, di Keluaran pasal 4 ayat 10 ini menjelaskan bahwa keraguan dan ketidakpercayaan diri Musa dalam menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Musa merasa tidak mampu berbicara dengan baik dan merasa tidak layak untuk menjadi pemimpin. Mengapa Musa ini berkata demikian? Karena Musa ini merasa tidak mampu, dia tidak pandai berbicara. Nah, karena Tuhan mengetahui kelemahan dari Musa ini, akhirnya Tuhan memampukan Musa ini untuk berkata kepada Raja Firaun. Nah, akhirnya Tuhan mengutus kakak dari Musa ini, yaitu namanya Harun, yaitu untuk membantu Musa pergi di tanah Mesir. Nah, ayat ini perlu kita ketahui bahwa ayat ini sangat memberkati, di mana setiap kelemahan dan kekurangan kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita pagi ini. Pertama Ibu akan menjelaskan poin pertama bagian A, yaitu mendeskripsikan sedikit 3 cara Allah merawat hidup manusia. Nah, dalam merawat hidup manusia ini, Tuhan mempunyai 3 caranya, yaitu 1, pelestarian. Nah, pelestarian ini Allah dipercaya melestarikan ciptaannya termasuk manusia dengan kuasanya. Ini bisa mencakup pemeliharaan atas segala sesuatu yang ada di dunia
dari partikel terkecil sehingga makro yang besar. Oke, selanjutnya yaitu penyediaan. Nah, di mana penyediaan, Allah juga percaya menyediakan segala yang diperlukan oleh ciptaannya untuk bertahan hidup, dan ini juga termasuk makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Nah, sekarang kita masuk di bagian B. Nah, di bagian B itu yaitu berjudul mengidentifikasi talenta untuk pengembangan dan talenta yang salah digunakan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu talenta, maka Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyebutkan 3 talenta yang kalian punya atau kalian miliki, minimal 3. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan. Saya, Bu. Oke, kepada Marse, Ibu persilakan. 3 talenta itu seperti bernyanyi, main gitar, menari. Oke, terima kasih kepada anak kami Marse sudah bersedia menyebutkan 3 talentanya. Dan Ibu mau tanya lagi nih Mas, dari 3 talenta yang kamu miliki ini, bagaimana sih cara kamu mengembangkan talenta yang kamu miliki ini? Nah, caranya berlatih sama teman, melihat di YouTube, atau belajar sendiri. Wow, good job, mantap. Ya, betul sekali. Di balik talenta itu kita juga bisa belajar sendiri ya. Kita bisa belajar dari YouTube, dari teman, dan juga bisa belajar dari orang lain juga. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, kalian tahu nggak sih dari talenta yang Marse bilang tadi? Nah, dari talenta yang kamu miliki ini, kamu bisa menyumbangkan untuk negara loh. Nah, sepertinya bernyanyi dan menari. Nah, bernyanyi kita bisa menyumbangkan lagu kita seperti halnya di sekolah. Kita juga bisa mempopulerkan nyanyian kita sebagai kebanggaan bangsa tercinta kita. Dan yang kedua, menari. Nah, menari ini kan adalah salah satu adat kita ya. Nah, jadi menari ini kita juga bisa melestarikannya dimanapun kita berada. Kita tidak boleh melupakan apapun yang menjadi bagian dari adat Indonesia kita. Shalom anak-anak. Shalom Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik Bu. Kita akan buka buku kita di halaman 139 yang berjudul Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Seperti yang dijelaskan Ibu Denis minggu yang lalu, bagaimana cara menggunakan talenta dan bagaimana cara menyerapkannya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, penyalahgunaan talenta. Yang pertama itu menggambarkan hal yang negatif seperti menggambar dan mencoret dinding. Nah, yang kedua itu kurangnya dukungan dari lingkungan maupun keluarga. Yang ketiga itu tidak menghargai waktu. Jadi inilah yang penyalahgunaan talenta yang tidak baik. Nah, cara mengatasinya, apakah ada anak-anak yang mau jawab pertanyaan ini? Saya Bu. Oke. Kalau menurut saya sih Bu, cara mengatasinya itu yang pertama itu terus belajar, jangan puas dengan apa yang kita miliki, dan kembangkan talenta yang kita miliki. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Denis. Nah, jawaban kamu udah benar. Masih ada lain seperti mencari di media, di Canva dan menggambar atau mengembangkan talenta seperti menulis secara positif dan membangun, atau mengikuti lomba lukisan dan berkomunikasi terbuka dan dukungan dari lingkungan atau keluarga, serta mencari komunikasi yang memahami tentang mendukung perkembangan bakat juga sangat penting. Inilah cara kita untuk mengatasinya dari penyalahgunaan talenta. Baik, jadi materi kita hari ini yang Ibu simpulkan
dari semuanya, yaitu talenta adalah anugerah dari Tuhan. Setiap orang bisa mengembangkan diri dan semakin berkualitas dan melaksanakannya peran hidupnya. Talenta berbeda dengan minat. Talenta adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita atau berikan ke dalam diri seseorang. Namun tentu saja talenta pun tetap diasah, dilatih agar berkembang dan dapat memberi dampak pada pertumbuhan hidup seseorang. Baik, sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita akan menutup materi kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menyelesaikan materi kami pada hari ini ya Bapa, yaitu atas berkat-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Miss Dinistina dan Miss Marse, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.